Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang distribusi teoritis ya yang berjenis diskrit. Namun sebelum masuk, kita akan mereview dulu materi sebelumnya ya, karena itu dibutuhkan untuk memahami materi yang saat ini. Di materi sebelumnya kita membahas tentang variabel acak, ya variabel acak. Jadi apa sih variabel acak itu? Jadi misalnya kita melakukan suatu eksperimen atau pengamatan, ya. Misalnya apa? Eksperimennya melempar suatu koin, ya. Variabel acak itu merupakan aspek dari eksperimen itu yang menjadi pusat perhatian kita. Ya. Contoh eksperimen melempar koin, ya. Variabel acaknya atau hal yang menjadi perhatian kita atau yang kita perhatikan itu sisi mata uang yang keluar. Bisa angka, bisa gambar. Ya. Misalnya kita melakukan eksperimen atau pengamatan jumlah tentang pengunjung suatu restoran. Variabel acaknya apa? Atau aspek yang kita amati apa? Misalnya jumlah pengunjung restoran per hari. Nah, itu pengertian tentang eksperimen dan variabel acak. Ya. Nah, variabel acak itu punya kemungkinan nilai ya, yang diskrit ya, terutama yang diskrit, itu punya kemungkinan nilai tertentu. Contoh, untuk uji coba pelemparan koin, ya, kemungkinan nilainya itu munculnya apa? Angka atau gambar, ya. Nah, kalau di variabel acak biasanya hasil angka atau gambar itu diberi suatu nilai. Misalnya kalau angka 0, gambar 1. Ya. Terus misalnya apa? Uji cobanya pelemparan dadu. Kemungkinan nilai yang keluar apa? Atau outcome-nya? Ya bisa mata 1, ya. Kemudian atau yang keluar 2, 3, 4, 5, atau 6. Ya. Kemudian yang harus diperhatikan bahwa suatu nilai yang mungkin keluar pada variabel acak atau pada suatu eksperimen itu punya probabilitas tertentu untuk keluar. Ya, misalnya eksperimen melempar koin, kemungkinan munculnya angka misalnya dianggap saja 50-50 ya. Jadi kemungkinan munculnya angka setengah, probabilitasnya setengah. Kemungkinan munculnya gambar probabilitasnya setengah, ya. Atau misalnya koinnya sudah diatur, jadi koinnya tidak normal. Jadi ketika dilempar koinnya kemungkinan muncul angka 0,4, kemungkinan munculnya gambar 0,6. Nah, jadi setiap kemungkinan hasil pada eksperimen atau variabel acak itu punya probabilitas tertentu untuk muncul. Contoh uji coba pelemparan dadu. Nilai yang mungkin adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Probabilitasnya berapa? Anggap saja fair-fairan ya. Untuk 1 probabilitasnya keluarnya adalah 1/6. 2 1/6 ya. 3 1/6, 4 1/6, 5 1/6, 6 1/6. Nah, seperti itu ya. Jadi ada beberapa poin yang harus Anda ingat ya sebelum masuk ke materi tentang distribusi diskrit ini. Ya. Jadi yang pertama eksperimen atau pengamatan. Terus yang kedua ialah aspek yang diamati atau variabel acaknya. Terus yang ketiga ya, variabel acak terutama yang diskrit itu punya beberapa kemungkinan. Nah, semua nilai yang mungkin, setiap nilai yang mungkin itu punya probabilitas untuk keluar. Nah, sekarang kita mulai masuk ke eksperimen binomial. Ya.
eksperimen binomial itu merupakan eksperimen yang variabel acaknya itu mempunyai kemungkinan dua hasil, ya. Nah, jadi ini ya dua hasil. Contoh melempar mata uang logam. Hasilnya bisa sisi angka atau sisi gambar. Jadi kemungkinan hasilnya itu cuma dua. Ya, kemungkinan hasilnya cuma dua. Atau pengamatan terhadap orang yang melahirkan. Anaknya laki-laki atau perempuan. Anggap saja nggak ada yang lahir, nggak ada orang waria gitu ya. Transgender nggak ada, laki atau perempuan. Nah itu contoh eksperimen binomial. Atau gini, mungkin ujian ya, ujian itu hasilnya bisa lulus, bisa gagal. Nah itu ya yang perlu diingat, bahwa eksperimen binomial adalah eksperimen yang memiliki kemungkinan dua hasil saja. Ya. Nah, salah satu hasil itu dinamakan sukses, salah satu hasil yang lain dinamakan gagal. Nah ini bukan berarti sukses itu berhasil, gagal itu nggak berhasil ya. Ini cuma masalah penamaan saja ya. Contoh, sisi angka itu dinamakan sukses ya. Kemudian sisi gambar dinamakan gagal. Itu kita ambil salah satu, terserah kita, atau kita balik nggak apa-apa. Yang penting penamaannya konsisten ya. Misalnya sisi gambar yang kita namakan sukses. Kemudian sisi angkanya kita namakan gagal, itu boleh, nggak apa-apa. Misalnya pengamatan terhadap orang melahirkan. Kalau anak laki-laki dinamakan sukses, anak perempuan dinamakan gagal. Itu bukan maksudnya sukses dan gagal di sini hanya penamaan saja ya. Bukan masalah berhasil atau enggak berhasil. Boleh dibalik. Laki-laki dinamakan gagal, perempuan dinamakan sukses. Ya. Nah, itu namanya eksperimen binomial ya. Jadi eksperimen yang variabel acaknya kemungkinan nilainya cuma dua. Ya. Terus yang kedua untuk eksperimen binomial ialah aspek kedua yang harus kita perhatikan. Banyaknya eksperimen merupakan bilangan tetap. Jadi contoh ya, misalnya eksperimen dilakukan 5 kali. Ya. Jadi di eksperimen binomial ini uji cobanya atau eksperimennya nggak cuma satu kali, tapi berkali-kali. Ya, berkali-kali. Nah, contoh ya, pelemparan mata uang sebanyak 5 kali. Nah, di awal itu sudah harus ditentukan bahwa jumlah eksperimennya 5. Pelemparan mata uang sebanyak 10 kali. Ya. Nah, itu di awal harus ditentukan jumlah pelemparannya 10 kali. Atau misalnya pengamatan terhadap orang yang melahirkan. Misalnya ditentukan bahwa pengamatan dilakukan terhadap 10 wanita yang melahirkan. Ya. Jadi pengamatan terhadap 10 wanita yang melahirkan. Jadi nggak cuma satu. Terus yang kedua, jumlah eksperimen harus ditentukan di awal. Nah itu maksudnya banyaknya eksperimen merupakan bilangan tetap. Ya. Terus hal ketiga yang menyangkut eksperimen binomial ialah probabilitas sukses nilainya sama pada setiap eksperimen. Ya. Contoh, pelemparan koin ya. Keluarnya angka itu dianggap sukses. Kemudian keluarnya gambar dianggap gagal. Setiap kali kita melempar, peluang sukses itu misalnya 0,4, peluang gagal 0,6. Nah, uji coba pertama atau eksperimen pertama, pelemparan pertama, ya, suksesnya peluangnya 0,4, gagalnya 0,6, ya. Pelemparan kedua sama, suksesnya peluangnya 0,4, gagalnya 0,6. Pelemparan ketiga sama, suksesnya 0,4, gagalnya 0,6. Jadi
probabilitasnya keluarnya sukses dan keluarnya gagal di setiap uji coba itu harus sama, nggak boleh berubah-ubah. Ya, misalnya kita melakukan pengamatan terhadap seorang ibu yang melahirkan anak 4 misalnya. Peluang munculnya anak laki-laki itu disebut sukses misalnya. Peluang munculnya anak perempuan disebut gagal. Nah, ternyata peluang munculnya atau lahirnya anak laki-laki 0,7, yang perempuan 0,3. Nah, kelahiran pertama, peluang sukses 0,7, peluang gagal 0,3. Kelahiran kedua nggak boleh berubah, ya, nggak boleh berubah. Peluang sukses 0,7, peluang gagal 0,3. Kelahiran ketiga, peluang sukses 0,7, peluang gagal 0,3. Nah, itu syarat yang harus dipenuhi. Ya. Terus yang terakhir, eksperimen tersebut itu harus independen satu dengan yang lain, ya. Jadi eksperimen satu tidak boleh berpengaruh atau dipengaruhi oleh eksperimen yang lain, ya. Pelemparan koin pertama tidak boleh berpengaruh hasilnya terhadap hasil pelemparan koin kedua. Ya. Pelemparan koin ketiga nggak boleh dipengaruhi pelemparan koin 1 dan 2. Nah itu ini ya karakteristik dari eksperimen binomial. Jadi poinnya yang pertama, eksperimennya, nah ini saya kasih penekanan lagi ya. Nah ini eksperimennya kemungkinan hasilnya cuma 2, ya, cuma 2 kemungkinan. Salah satu dinamakan sukses, yang lain gagal, ya. Terus yang kedua, eksperimennya tidak cuma 1 kali, tapi berkali-kali, ya. Jumlah eksperimennya itu tetap kita tentukan di awal. Misalnya 10 kali, 15 kali, seperti itu. Ya. Yang ketiga, probabilitas sukses dan probabilitas gagal, munculnya sukses dan munculnya gagal, di setiap eksperimen tidak boleh berubah. Contoh, di eksperimen pertama probabilitas suksesnya 0,4, gagalnya 0,6, maka di eksperimen kedua itu nggak boleh berubah, harus tetap 0,4, 0,6. Eksperimen ketiga juga seperti itu. Ya. Terus yang terakhir, ya, aspek terakhir ialah eksperimennya harus independen satu dengan yang lain. Ya. Eksperimen pertama tidak boleh mempengaruhi hasil eksperimen kedua, ya, dan seterusnya. Nah ini contoh ya, contoh eksperimen binomial. Jadi ada suatu kotak, ada 30 bola merah dan 70 bola putih, ya. Variabel acak, mohon maaf, eksperimennya kita ambil satu bola, ya. Variabel acaknya atau aspek yang kita amati ialah warna bola yang terambil, ya. Nah, misalnya untuk bola merah kita lambangkan dengan angka 1, ya. Kemudian bola putih kita lambangkan dengan angka 0, ya. Bola putih angka 0. Nah, eksperimen ini itu kita namakan atau tergolong dengan eksperimen binomial, ya. Kenapa? Ya, aspek pertama, untuk setiap eksperimen hasilnya itu kemungkinannya cuma ada 2, ya. Yang terambil ialah bola merah atau bola putih, ya. Kan cuma 2 hasilnya, nggak mungkin keluar bola biru, ya. Nah, kita namakan peluang munculnya merah. Nah, itu munculnya merah itu sebagai sukses, munculnya putih sebagai gagal, ya. Munculnya merah itu sukses, munculnya putih itu gagal. Nah, itu memenuhi syarat pertama, ya. Jadi setiap eksperimen ialah kemungkinan hasilnya cuma 2, ya. Salah satu disebut sukses, yang disebut sukses di merah, yang disebut gagal di sini muncul putih.
boleh dibalik, ya, boleh dibalik. Terus uji cobanya itu kita lakukan beberapa kali, ya, nggak cuman satu kali saja, ya, nggak cuman satu kali saja. Jadi mungkin kita tetapkan di awal pengambilan bola sebanyak 5 kali. Kita lihat warnanya, setiap kali diambil itu dikembalikan lagi. Setiap kali diambil, dikembalikan lagi. Setiap kali diambil, dikembalikan lagi. Sampai 5 kali. Nah, itu memenuhi syarat pertama. Ya. Di sini saya tuliskan dulu. Hasil 2. Kemungkinan hasil 2. Oke. Kemudian uji coba. Coba berkali-kali. Berkali-kali. Ya. Jadi mungkin di awal kita tetapkan misalnya uji cobanya 5 kali atau 10 kali. Nah, itu namanya eksperimen binomial. Terus syarat ketiga, ya, peluang sukses dan peluang gagal di setiap uji coba itu sama. Jadi misalnya kita melakukan uji coba 5 kali. Setiap kali ngambil dikembalikan lagi, ya. Nah, di pengambilan pertama, peluang sukses itu 0,3. Ya, dari mana 0,3? 30 bola merah per total 100, ya. Terus peluang sukses 0,3, peluang gagal 0,7. 0,3 asalnya dari yang merah itu 30 per 100 kemungkinan terambilnya. Sedangkan yang putih 70 per 100. Nah, seperti itu ya. Terus dikembalikan lagi di pengambilan kedua, karena tetap ya kondisinya awalnya tetap kan setiap kali diambil kembalikan lagi ya tetap peluang sukses 0,3, peluang gagal 0,7. Kembalikan lagi, ambil lagi sama peluangnya, peluang sukses 0,3, peluang gagal 0,7. Nah, syarat ketiga terpenuhi. Ya. Syarat keempat, ya, hasilnya independen. Artinya hasil uji coba pertama tidak berpengaruh ke yang kedua. Kalau di awal kita dapat merah, ya, atau sukses, dikembalikan lagi, terus kita ambil lagi. Nah, hasil yang pertama kan tidak berpengaruh terhadap yang kedua. Nah, itu. Terus misalnya di yang kedua dapat putih. Nah, ketika pengambilan ketiga itu kan tidak dipengaruhi atau tidak disebabkan munculnya merah atau putih pada pengambilan pertama atau kedua. Jadi hasil dari setiap eksperimen tidak berpengaruh terhadap hasil eksperimen lain. Nah, ini sudah memenuhi 4 syarat dari eksperimen binomial. Nah, anggap saja eksperimen pengambilan bola tersebut dilakukan 4 kali, ya, 4 kali ini. 4 kali. Nah, bagaimanakah kemungkinan hasilnya kalau 4 kali? Nah, kemungkinan hasilnya itu ditunjukkan di sini ya. Jadi tadi yang perlu diingat bahwa sukses itu keluarnya bola merah, gagal keluarnya bola putih, ya. Bisa jadi kemungkinan hasilnya setelah melakukan 4 kali uji coba itu suksesnya 0. Artinya nggak ada yang keluar bola merahnya ya. Nah ini sukses, gagal ya. Jadi 4 kali ngambil bola, nggak ada yang keluar bola merahnya ya, 0. Artinya keluar bola putih semua. Boleh jadi seperti ini, 1, 3. Jadi 1 kali keluar bola merah, 3 kali keluar bola putih ya, 2, 2, 3, 1, terus 4, 0. Nah ini semua kemungkinan yang ada. Ya.
Nah, kemungkinan yang ada ini penulisannya bisa disingkat ya. Jadi yang ini bisa ditulis P X sama dengan 0 ya. Jadi peluang bahwa sukses terjadi 0 kali. Kalau yang ini P X sama dengan 1. Peluang terjadinya sukses 1 kali. Kalau yang ini Px sama dengan 2, yang ini Px sama dengan 3, ini Px sama dengan 4 ya. Atau peluang sukses terjadinya 4 kali ya. Nah, bagaimana cara menghitung probabilitas Px0, Px1, Px2, Px3 dan Px4? Nah, ini cara menghitungnya ya. Nah, Anda mungkin bingung caranya. Nah, ini nanti akan dijelaskan di halaman selanjutnya. Nah, untuk menghitung probabilitas Px0, Px1, Px2, dan seterusnya, nah, kita menggunakan rumus binomial ini ya. Jadi rumusnya seperti ini, n faktorial ya, dibagi x faktorial dibagi n min x faktorial kalikan s pangkat x g pangkat n min x ya. Nah, Anda harus perhatikan di sini n ialah jumlah eksperimen, banyaknya eksperimen. Jadi kalau contohnya bola tadi Anda ngambil 4 kali, maka n-nya adalah 4 ya. Kalau koin Anda lempar 10 kali, n-nya 10 ya. Kemudian S itu probabilitas munculnya sukses untuk satu eksperimen, untuk sekali eksperimen. Ya. G munculnya probabilitas gagal untuk satu eksperimen. Ya. Kemudian X ialah berapa kali sukses yang muncul, ya berapa kali sukses yang muncul. Jadi misalnya Px sama dengan 2, artinya kombinasi yang terbentuk ialah suksesnya muncul 2 kali. Ya, kalau contoh eksperimen mengambil bola tadi, kalau dilakukan 4 kali, artinya kalau X sama dengan 2, kita mengharapkan sukses 2 kali, gagal 2 kali. Kalau X sama dengan 1, sukses sekali, gagal 3 kali. Ya, X sama dengan 3, sukses 3 kali, gagal 1 kali. Nah, seperti itu. Ya, X-nya. Nah, Anda dengan memahami itu, Anda bisa mengerjakan soal-soal yang sifatnya eksperimen binomial. Nah, oke, kita langsung aja ya ke contoh soal ya. Di sini ada soal, seorang penjual mengatakan bahwa di antara seluruh barang dagangnya yang sudah dikemas rapi, ada yang rusak sebanyak 20%. Ya. Seorang pelanggan membeli barang tersebut sebanyak 8 buah yang dipilih secara acak. Ya. Jika X banyaknya barang yang tidak rusak, hitunglah probabilitas bahwa dari 8 barang tersebut yang dibeli itu terdapat 5 yang rusak. Nah, di sini harus kita cek dulu ya, eksperimen ini merupakan eksperimen binomial atau tidak. Yang pertama, ya, kalau eksperimen binomial, kalau kita melakukan sekali eksperimen atau sekali ambil barang, ya, sekali ambil barang, hasilnya atau kemungkinannya ada 2 macam, ya. Nah, di sini hasilnya kan ada 2 ya kemungkinannya. Barang yang kita ambil bisa rusak atau bagus. Ya, bisa rusak atau bagus. Nah, di sini artinya kemungkinannya cuma ada 2. Nah, itu satu syarat terpenuhi ya. Satu syarat terpenuhi. Terus yang kedua, ya, jumlah eksperimen harus ditentukan di awal. Ditentukan di awal, jadi 2 hasil. Oke. Jumlah eksperimen ditentukan di awal. Nah, di sini eksperimen dilakukan berapa kali? Nah, kan 5 kali ya. Nah, syarat kedua terpenuhi. Ya.
Terus syarat ketiga, untuk satu eksperimen, ya, probabilitas sukses atau probabilitas gagal itu tetap untuk setiap eksperimen. Nah, di sini dinyatakan bahwa barang yang rusak itu 20%. Jadi setiap dia ngambil barang, kemungkinan rusak itu 0,2. Kemungkinan barangnya bagus 0,8. Tidak ada keterangan lain ya, jadi probabilitasnya tetap. Nah, ini variabel acak artinya ya. Terus yang terakhir hasil dari suatu eksperimen tidak mempengaruhi hasil eksperimen yang lain. Contoh, Anda ambil barang, yang pertama ternyata hasilnya bagus. Yang kedua, hasilnya jelek. Apakah hasil eksperimen pertama berpengaruh terhadap yang kedua? Tidak. Ya, tidak. Maka di sini hasil satu eksperimen tidak berpengaruh terhadap eksperimen yang lain. Nah, sehingga soal ini merupakan eksperimen binomial. Kemudian di sini dijelaskan bahwa X adalah banyaknya barang yang tidak rusak. Jadi banyaknya barang yang tidak rusak itu kita anggap sukses ya. Jadi salah satu dianggap sukses, salah satu dianggap gagal. Nah, di sini yang dianggap sukses adalah banyaknya barang yang tidak rusak. Ya. Nah, bagaimana hasil yang muncul kemungkinannya kalau uji cobanya 8 kali? Artinya bisa jadi dia sukses 0, gagal 8. Artinya dapat barang yang bagus 0, barang yang rusak 8. Bisa jadi sukses 1, kemudian gagal 7. Ya, seperti itu. Atau sukses 2, gagal 6. Ya. Dan seterusnya. Kemungkinannya itu sampai sukses 8, gagal 0. Ya. Nah, sekarang yang ditanyakan, berapa peluangnya bahwa dari 8 yang dibeli, terdapat 5 yang rusak. Artinya suksesnya, kalau 5 yang rusak, yang tidak rusak kan 3. Jadi, suksesnya 3, gagalnya 8. Berapa peluang munculnya ini? Ya. Atau secara matematis, berapakah P, X sama dengan 3 ya. Berapa munculnya sukses 3 kali. Nah, itulah yang ditanyakan ya. Nah, kita tinggal memasukkan aja ke rumus binomial di sini ya. Nah, di sini jadi di sini yang ditanyakan ialah berapa peluang munculnya sukses 3 kali ya, atau Px sama dengan 3 ya. Nah, mudah saja untuk eksperimen binomial, rumusnya sudah ada ya, tinggal kita masukkan. Nah, ini rumusnya saya tuliskan dari rumus di halaman sebelumnya. N adalah banyaknya eksperimen berapa? 8 ya, 8. Karena dia ngambil barang 8 kali. Kemudian X ialah 3 di sini ya, atau berapa kali sukses itu terjadi ya. S merupakan peluang terjadinya sukses, G peluang terjadinya gagal. Nah, tinggal kita masukkan ya di sini 8 faktorial, kemudian ini 3 faktorial, ini N min X 8 kurangi 3, ini 5 faktorial ya. Di sini adalah 0,8 ya. 0,8 pangkat X, pangkat 3 ya. Nah, kemudian di sini G ialah 0,2. Nah, N min X, N-nya adalah 8, X-nya 5, di sini akhirnya hasilnya 5. Nah, tinggal dimasukkan saja. Mudah ya? Jadi yang penting Anda harus bisa mendeteksi bahwa kasus pada soal merupakan kasus eksperimen binomial ya. Terus Anda tinggal mencari suksesnya yang mana, N-nya gagalnya yang apa.
ya. Nah, itu. Kemudian Anda harus bisa mengetahui yang ditanyakan itu peluang munculnya sukses berapa kali. Nah, itu laiknya. Kalau semuanya sudah ketemu, mudah saja tinggal dimasukkan ke rumusnya. Nah, seperti pada materi sebelumnya variabel acak, ya. Kalau di variabel acak itu nggak ada rata-rata, karena setiap kemungkinan nilai yang keluar itu berpasangan dengan probabilitas, ya. Contoh melempar dadu, yang keluar nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namun, ada namunnya, yaitu setiap angka itu punya probabilitas tertentu. Jadi seandainya rata, munculnya 1 itu peluangnya 1/6, 2 1/6, 3 1/6, dan seterusnya. Jadi kalau kita menghitung rata-rata itu nggak bisa, ya, nggak bisa. Kita menghitung nilai harapan, bukan rata-rata. Nah, untuk eksperimen binomial itu cara menghitung nilai harapannya itu mudah, ya, langsung aja. Ada rumusnya di sini sudah. Untuk nilai harapannya ialah n min s, ya. N adalah banyaknya eksperimen, S adalah probabilitas terjadinya sukses di suatu eksperimen, ya. Jadi contohnya untuk yang kasus barusan N-nya 8, ya. Terus probabilitas barangnya bagus itu adalah saya lupa barusan 0,7 mungkin, ya, atau 0,8. 8 kali 0,8. Nanti Anda cek lagi, ya, berapakah peluangnya S, ya. Kemudian varians untuk distribusi atau eksperimen binomial seperti ini, ya. NS kali G. Jadi tinggal memasukkan saja, ya. Contoh, ya, misalnya saya melempar koin. Nah, koin ini distribusi binomial, eksperimen binomial, ya. Karena setiap eksperimen kemungkinan hasilnya 2, ya. Anggap saja keluarnya angka adalah 0, adalah sukses. Gambar gagal. Nah, keluarnya angka, misalnya anggap aja 0,4. Terus peluangnya gambar 0,6. Saya melakukan eksperimen 10 kali. Variansnya dari uji coba tersebut atau eksperimen binomial tersebut adalah 10, N-nya, S-nya 0,4, G-nya 0,6. Jadi 10 kali 0,4 kali 0,6. Ya. Kemudian standar deviasi. Nah, standar deviasi itu mudah saja ngitungnya varian di akar. Itu. Jadi untuk eksperimen binomial ini ada beberapa hal penting, ya, yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, Anda harus bisa mendeteksi bahwa kasusnya adalah kasus eksperimen binomial, ya. Terus yang kedua, Anda harus tahu manakah yang sukses, manakah yang dianggap gagal. Hasil yang dianggap sukses itu yang mana? Hasil yang dianggap gagal itu yang mana? Kemudian harus mengetahui peluangnya sukses berapa, peluangnya gagal berapa. Terakhir harus mengetahui uji cobanya. Uji cobanya atau N-nya dilakukan berapa kali. Nah, kemudian dari yang ditanyakan, kita harus tahu X atau berapa kali sukses itu diharapkan keluar. Sebenarnya mudah. Nah, kita membahas distribusi selanjutnya, ya, yaitu distribusi Poisson, ya, distribusi Poisson. Distribusi Poisson ini sebenarnya hampir sama dengan distribusi binomial, ya. Jadi untuk uji coba yang hasilnya itu cuma dua macam, yaitu sukses dengan gagal. Tetapi bedanya distribusi Poisson itu ada di sini, ya. Aspek pertama yang membedakan distribusi Poisson dengan binomial, yaitu probabilitas sukses itu kurang dari 0,05. Terus banyaknya percobaan atau N itu sangat besar, yaitu N-nya lebih dari
100. Ya. Jadi aspek pertama yang membedakan distribusi Poisson dan binomial itu ini ya, ada dua. Ya. Jadi Poisson dan binomial sama-sama hasilnya dua kemungkinan uji cobanya. Tapi kalau Poisson, probabilitasnya itu sangat jomplang. Ya. Kalau pelemparan koin lah, ya koin, hasilnya bisa 50-50 ya kan. Jadi peluang munculnya angka, peluang munculnya gambar 50-50. Atau kalau koinnya sudah diatur, kalau koinnya sudah diatur ya mungkin 0,6 keluar angka, 0,4 keluar gambar. Tapi nggak terlalu jomplang probabilitasnya. Ya. Nah, kalau Poisson itu sangat jomplang. Yang satu misalnya peluangnya 95%, yang satu 5%. Nah, itu sangat jomplang ya. Terus yang kedua, uji coba dilakukan dalam jumlah yang sangat besar. Ya. Misalnya uji cobanya dilakukan lebih dari 100 kali, 150 kali, 200 kali. Nah, itu dua syarat suatu uji coba dinyatakan atau dimasukkan dalam uji coba Poisson ya, yang memiliki distribusi Poisson. Ya. Contohnya apa di sini? Nah, di sini banyaknya bakteri dalam air bersih. Jadi bakteri misalnya hitungannya dalam 1 meter kubik. 1 meter kubik kalau dicari, kalau airnya bersih misalnya, air itu yang sudah difilter atau diolah menggunakan mesin yang modern, mungkin bakterinya itu hampir nggak ada. Ya. Jadi peluang kita menemukan bakteri itu nggak ada. Jadi misalnya ya, uji cobanya itu misalnya kita ngambil aqua lah, aqua, satu botol aqua. Kita cari ada atau enggak bakterinya. Ini kan sebenarnya bisa masuk distribusi binomial ya. Dalam satu botol aqua ada enggak peluang, ada enggak bakteri, ya? Apakah ada bakteri atau tidak? Hasilnya kan dua, cuman ada bakterinya atau tidak ada bakterinya. Namun aqua kan sudah diolah, jadi kemungkinannya bukan 50-50 ya. Bakterinya mungkin sudah dimatikan di sana. Ya. Sehingga kemungkinan kita menemukan bakteri di satu botol aqua itu sangat rendah. Ya, sangat rendah. Kalau untung-untungan ya 50-50, tapi kalau botol aqua mungkin cuma 5%. Ya, kemungkinannya kita menemukan bakteri di sana. 95% tidak ada bakteri ya. Jadi kemungkinannya jomplang ya. Terus uji cobanya harus dilakukan berkali-kali, banyak. Misalnya kita melakukan uji coba terhadap 200 botol aqua. Nah, kalau kondisinya seperti itu masuk ke kasusnya Poisson. Kita tidak bisa menghitung probabilitasnya menggunakan binomial. Ya. Terus banyak kesalahan ketik dalam satu halaman laporan. Dalam satu halaman laporan. Nah, kalau misalnya orang ketiknya profesional, dalam satu halaman itu mungkin berapa ya? Mungkin 1000 huruf lah. Anggap saja 1000 huruf. Dari 1000 huruf itu mungkin dia kesalahan ketiknya hurufnya paling cuma 5 atau 6 dari 1000. Ya. Sehingga untuk per ketik sekali ngetik, kemungkinan dia keliru itu kurang dari 5%. Kemungkinan dia benar itu jauh lebih banyak dari 95%. Nah, peluangnya kan jomplang. Ya, peluangnya jomplang. Terus uji cobanya dilakukan terhadap berkali-kali ketikan, misalnya 1000 kali pukulan ketik. Nah, itu artinya uji cobanya banyak, kemudian probabilitasnya jomplang. Nah, itu masuk untuk menghitung probabilitasnya, kita hitung pakai Poisson ya. Nah, untuk menghitung rumus untuk menghitung distribusi Poisson seperti ini, probabilitas X sama dengan lambda pangkat X kalikan E pangkat M lambda dibagi X faktorial. Jadi
X itu merupakan berapa kali sukses ya, berapa kali sukses. Kemudian lambda itu rata-rata distribusi. E itu bilangan Euler ya. Itu mungkin sudah Anda dapatkan waktu SMA. 1 plus 1 X kalikan X. Limit tapi ya, limit X menuju tak hingga 1 plus per X pangkat X. Nah, seperti itu. Nilainya langsung 2,71828 ya. Dibagi X faktorial. Nah, ini salah satu contoh kasus yang diselesaikan menggunakan distribusi Poisson ya. Jadi yang pertama, contoh pertama, seseorang akan menjual mobil mewahnya, memasang iklan di suatu surat kabar yang menjangkau 100.000 pembaca. Ya. Diasumsikan probabilitas seorang pembaca itu berminat membeli mobil adalah 1/50.000. Ya. Jadi misalnya ada orang membaca iklan tersebut, nah mungkin dia sebenarnya ingin, tapi mungkin dari segi keuangan dia nggak punya, ya. Yang dikatakan berminat itu ingin dan punya dana, ya. Jadi peluang seseorang itu ingin dan punya dana setelah membaca iklan tersebut, ingin membeli dan sekaligus punya dana, itu cuma 1/50.000, ya. Jika X, nah ini suksesnya ya, banyaknya pembaca yang berminat membeli mobil, hitunglah PX sama dengan 0, PX sama dengan 1, PX sama dengan 2, PX sama dengan 3, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita cek dulu, apakah ini merupakan kasus Poisson. Ya. Yang pertama, untuk Poisson, untuk sekali eksperimen, itu kemungkinan hasilnya cuma ada 2. Ya. Nah, di sini kemungkinan hasilnya kan memang 2. Ya, jadi kalau iklannya dicetak di koran, ada satu orang membaca, satu orang pembaca. Kemungkinan dia minat atau tidak minat. Ya, minat itu di sini adalah ingin sekaligus punya uang ya. Kalau cuma ingin saja ya hampir semuanya ingin. Tapi di sini yang dianggap minat itu ingin dan punya uang. Jadi hasilnya ada 2 untuk sekali eksperimen. Ya, minat atau tidak minat. Ya. Nah, di sini minat itu dianggap sukses, ya. Kemudian tidak minat dianggap gagal. Nah, boleh dibalik-balik, tapi untuk kasus ini, soal ini, minat itu dianggap sukses, tidak minat dianggap gagal. Nah itu kriteria pertama ya, hasilnya 2 kemungkinan. Terus yang kedua, probabilitas sukses itu sangat kecil. Jadi probabilitasnya jomplang ya antara sukses dengan gagal. Ya. Nah, di sini peluang seseorang berminat yaitu mau dan mampu untuk membeli mobil tersebut itu ternyata kecil, 1/50.000. Jadi kalau misalnya probabilitas suksesnya itu kurang dari 5% atau kurang dari 5/100, nah itu indikasi bahwa dia harus menggunakan distribusi Poisson. Ya. Nah, itu syarat kedua terpenuhi. Syarat ketiga, jumlah eksperimennya harus banyak, lebih dari 100. Nah, di sini korannya itu pembacanya adalah 100.000. Anggap saja dari 100.000 tersebut semuanya membaca iklan. Ya. Jadi uji cobanya itu dilakukan terhadap 100.000 pembaca. Nah, salah satu kriteria distribusi Poisson ialah jumlah uji cobanya banyak, ya, lebih dari 100. Nah, kalau ini uji cobanya 100.000 pembaca. Jadi ada 100.000 orang yang membaca iklan tersebut. Ya. Masing-masing orang ya punya peluang dia minat sebesar 1/50.000. Ya. Nah, bagaimanakah hasilnya? Untuk hasilnya ada kemungkinan seperti ini ya. SG. Ingat, sukses itu pembaca, jumlah pembaca tersebut punya minat ya, punya minat, tertarik dan punya uang. Bisa jadi suksesnya 0, gagalnya 100.000 ya. Bisa jadi sukses 1, gagalnya 99, 900,
99 dan seterusnya. Ya, kemungkinannya sangat banyak sekali. Ya, bisa jadi suksesnya 100.000, gagalnya 0. Nah, artinya dari 100.000 yang membaca semuanya berminat. Nah, bagaimana peluang untuk yang ini itu dilambangkan PX sama dengan 0 ya. Yang ini PX sama dengan 1. Kalau dan seterusnya ya, kalau ini PX sama dengan 100.000 atau kasus sukses yang jumlahnya 100.000. Nah, bagaimana cara menghitung tiap-tiap probabilitas? Nah, di sini sudah ditunjukkan ya. Rumusnya sudah ada di 2 halaman sebelumnya ya. Tinggal memasukkan saja. Ya, rumusnya adalah PX sama dengan lambda pangkat X kalikan E pangkat min X, E pangkat min lambda ya, dibagi X faktorial. Contoh, saya mau menghitung PX sama dengan 3. Ini. Bagaimana caranya? PX sama dengan 3 itu artinya dari 100.000 pembaca ada 3 orang yang sukses. Kasus suksesnya adalah 3 orang. Ya, artinya 3 orang yang minat terhadap iklan tersebut ya. Lambda di sini adalah nilai harapannya yaitu N kali S. Kalau Anda lupa ini, buka lagi bagian binomial ya. N-nya adalah 100.000. 100.000 kalikan S. S adalah peluang sukses. Ya, di sini yang dianggap sukses ada peluang orang yang minat per 50.000. Sehingga lambdanya adalah 2. Ya. Kalau P3 artinya gimana? Tinggal dimasukkan aja ya. Bahwa peluang ada 3 orang yang berminat ialah 2 pangkat 3 kalikan E. E itu bilangan Euler ya, 2,7 berapa tadi? E pangkat min lambda, pangkat min 2 ya, pangkat min 2 dibagi 2, X-nya 3 tadi ya, bagi 3 faktorial. Nah, seperti itu ya. Jadi, kita hitung dulu lambdanya. Lambdanya itu peluang sukses dikalikan jumlah percobaan. Ya, N kali S. Ketemu 2, tinggal dimasukkan ke rumus. Lambda pangkat X. X itu pertanyaan di soal berapa kali sukses terjadi ya. Jadi PX sama dengan 3 atau P3 itu artinya ada 3 orang yang minat. Langsung aja 2 pangkat 3, 2 pangkat lambda pangkat X, 2 pangkat 3 ya. Dikalikan E itu bilangan Euler, pangkat min lambda, tadi lambdanya min 2 ya, dibagi X faktorial, bagi 3 faktorial. Nah, ini hasilnya 0,1804. Contoh yang lain lagi ya. Ini P8. P8 ialah probabilitas sukses terjadi 8 kali. Ya, sukses terjadi 8 kali. Artinya apa? Dari 100.000 orang yang membaca iklan, itu ada 8 orang yang minat. Minat itu ya ingin sekaligus punya uang, ya, punya kemampuan. Nah, langsung aja kita masukkan ke rumus ya. Lambdanya tetap 2 ya. 2, kemudian tadi X-nya adalah 8. Kalikan E itu bilangan Euler, pangkat min 2, dibagi X faktorial, 8 faktorial. Nah, selesai.
Nah, ini bisa dihitung sampai P 100.000 ya, sampai P 100.000. Tapi ingat, makin besar nilai X-nya itu kemungkinannya semakin kecil. Contoh lain, pada sebuah program promosi penjualan rokok, di antara 100.000 batang rokok terdapat 5 batang yang bertuliskan berhadiah, ya, berhadiah. Apabila X menyatakan banyaknya batang rokok yang bertuliskan berhadiah dalam satu bungkus rokok, di mana setiap bungkus berisi 20 batang, berapakah P0, PX1, PX2, PX3, dan PX4? Nah, yang pertama, ya, jadi di sini perusahaan melakukan promosi ya. Jadi setiap mencetak atau membuat 1000 batang, ada 5 batang yang tulisannya berhadiah. Ya. Apabila X menyatakan batang rokok yang bertuliskan berhadiah. Nah, jadi kalau orang ngambil satu batang dari satu bungkus ya, dari satu bungkus, itu kemungkinan hasilnya ada berapa? Ada 2. Tulisannya bisa berhadiah atau rokok biasa kan gitu. Jadi dia ngambil satu batang dari satu bungkus, hasilnya bisa berhadiah, tulisannya berhadiah, atau rokok biasa. Di mana setiap bungkus berisi 20 batang. Ya. Berapakah PX0 atau PX1 atau PX2, PX3 atau PX4? Nah, kita cek dulu. Dia apa namanya? Merupakan kasus poison atau bukan ya. Yang pertama, untuk uji coba poison itu hasilnya kemungkinannya cuma ada 2 ya. Jadi yang pertama diambil satu batang bisa berhadiah atau tidak. Nah, ini memenuhi ya syarat pertama ya. Jadi ambil satu batang bisa berhadiah, bisa enggak ya. Terus yang kedua ya, hal yang mencirikan kasus poison itu kemungkinannya menjomplang ya, sangat jomplang. Di sini yang disebut sukses itu dia mendapatkan batang yang tulisannya hadiah ya. Yang gagal batang tulisannya nggak ada apa-apanya. Nah, peluang seseorang mendapatkan batang rokok yang tulisan berhadiah itu cuma 5/1000 ya. Jauh lebih kecil dari 5%. Jadi ini sangat jomplang masuk ya. Terus yang ketiga, uji cobanya dilakukan berapa kali? Nah, ini sebenarnya kurang poison ya. Untuk uji coba sebenarnya poison itu mensyaratkan ada uji cobanya sampai lebih dari 100. Tapi di sini uji cobanya cuma satu bungkus rokok ya, isi 20 batang. Jadi diambil satu persatu, dicek ya apakah ada tulisannya berhadiah atau tidak. Jadi N-nya itu cuma 20. Nah, jadi dia bisa masuk ke binomial, bisa masuk ke poison sebenarnya ya. Cuman kalau dilihat dari probabilitasnya sukses yang sangat kecil, itu dia bisa masuk, kita masukkan ke poison saja ya. Berapakah PX0, PX1, PX2, PX3, PX4? Nah, PX0 itu artinya dari satu bungkus rokok ya 0 sebanyak 0 itu 0 batang itu bertuliskan berhadiah, nggak ada sama sekali. Kalau PX1 ya, dari 20 uji coba terhadap satu bungkus rokok itu ada satu yang tulisannya berhadiah. Kasus suksesnya 1. PX3 itu artinya apa? Dari uji coba sebanyak 20 batang ya, terhadap satu bungkus rokok, kasus suksesnya atau berhadiahnya itu ada 3. Nah, berapakah peluangnya? Nah, tinggal kita masukkan aja rumusnya ya. Nah, jadi N-nya 20 ya. Jadi kita melakukan uji coba terhadap satu bungkus rokok, isinya 20 batang. Kita ambil satu persatu. Ya, kita cek apakah ada tulisan berhadiah atau tidak. Ya. Probabilitas sukses ini kita definisikan
munculnya batang rokok yang tulisannya berhadiah. Itu 5/1000 ya. Jadi ketika mencetak atau membuat 1000 rokok, ada 5 yang ini. Ada 5 yang tulisannya berhadiah ya. Lambda rumusnya sudah kita tahu ya, N kali S. 20 kalikan 0,05, 0,1. Nah, langsung kita hitung aja ya. Ini hasilnya. Nah, ini hasilnya ya. Gimana cara menghitungnya? Misalnya kita menghitung P2. Px sama dengan 2. Nah, rumusnya yaitu lambda pangkat min X ya, dikalikan maaf, bukan lambda pangkat min X, lambda pangkat X. Lambda pangkat X kalikan pangkat min lambda dibagi X faktorial. Lambda di sini tadi sudah ketahuan nilainya 0,1 ya. Jadi kalau B2 0,1 pangkat 2 dikalikan itu bilangan Euler 2,7 berapa? Pangkat minus lambda minus 0,1 dibagi berapa? Bagi 2 faktorial. Ya, 2 faktorial. Tinggal dimasukkan ya. Kalau P3 gimana? Nah, mudah. Ini tinggal diganti ya. 3. Nah, terus ini yang bawah diganti 3 faktorial. Mudah ya? Nah, untuk contoh 3, kemudian contoh 4, silakan dipelajari sendiri ya. Kalau Anda paham dengan konsep distribusi Poisson, binomial, kemudian paham yang contoh 1 dan contoh 2, maka yang lain ini insya Allah akan bisa sendiri. Nah, di bagian ini kita akan mempelajari tentang distribusi hipergeometrik ya. Jadi distribusi hipergeometrik itu ada kemiripannya dengan distribusi binomial ya. Kalau di binomial dan hipergeometrik untuk sekali uji coba, maka kemungkinan hasilnya itu ada 2 jenis ya. Jadi itu yang sama, bagian yang sama antara hipergeometrik dengan binomial. Jadi untuk sekali uji coba, kemungkinan hasilnya itu ada 2 macam ya. Kemudian ada perbedaan ya antara distribusi binomial dengan hipergeometrik. Kalau distribusi binomial, untuk setiap kali uji coba, ya, peluang sukses dan peluang gagal itu sifatnya tetap, ya. Contoh, misalnya saya punya kotak berisi bola, ya, bola merah 20 kali 20 buah, bola putih 22. Ya. Kemudian uji coba yang saya lakukan ya, ialah mengambil 1 butir bola. Ya. Misalnya terambil merah itu saya anggap sebagai sukses. Putih saya anggap sebagai gagal ya. Peluang sukses di sini karena 50-50 ya. Kan bola merah 20, putih 20. Maka peluang sukses di sini adalah 0,5. Terambil merah 0,5. Terambil putih misalnya 0,5 juga ya. Karena putih jumlahnya 20. Jadi 50-50. Misalnya saya melakukan uji coba 5 kali. Ya, uji coba 5 kali. Setiap mengambil 1 bola, saya kembalikan lagi. Di uji coba pertama, peluang sukses adalah 50-50, 0,5. Peluang gagal 0,5. Setelah ngambil 1, saya kembalikan lagi. Ya. Di uji coba kedua, karena bolanya tetap 20-20, ya. Di uji coba pertama kan dikembalikan lagi ya. Sehingga bolanya tetap 20-20. Peluang sukses juga sama setengah. Peluang gagal setengah. Ya. Uji coba ketiga sama karena di uji coba pertama dan kedua bolanya dikembalikan lagi.
Ya, nah itu ciri dari distribusi binomial. Ya, probabilitas sukses dan gagal di setiap uji coba sama. Tapi sekarang gini, seandainya setiap saya ngambil bola, tidak saya kembalikan lagi. Ya, jadi misalnya pertama terambil bola merah, ya, terambil bola merah. Terus bola merahnya tidak saya kembalikan, sehingga sisanya 19 dan 20. Nah, dengan demikian, di uji coba kedua, peluang sukses atau terambil bola merah lebih kecil, nggak setengah lagi, ya, kurang dari setengah. Ya. Peluang gagal atau terambil bola putih itu lebih dari setengah. Kenapa? Karena yang tersedia adalah 19 bola merah, 20 bola putih. Ya. Di uji coba, misalnya di uji coba kedua ini, yang terambil adalah misalnya yang terambil adalah bola merah lagi, ya. Tidak saya kembalikan. Sehingga yang tersisa di kotak adalah 18 bola merah dan 20 bola putih. Nah, di uji coba ketiga, peluang suksesnya itu berubah lagi ya, atau peluang terambilnya bola merah, ya. Awalnya 50% karena 50-50, terus berubah menjadi 19/39. Nah, sekarang 18/38. Berkurang lagi ya. Sementara peluang terambilnya bola putih atau peluang gagal naik. Ya. Nah, pada contoh pengambilan bola tapi tidak dikembalikan lagi, di setiap uji coba, nilai peluang sukses dan peluang gagalnya itu berbeda dengan uji coba yang lain. Maka untuk kasus seperti itu, meskipun dia dasarnya binomial atau hasilnya dua, tidak bisa menggunakan rumus binomial ya, tetapi menggunakan distribusi hypergeometrik. Nah, untuk menghitung distribusi probabilitas hypergeometrik, kita harus paham notasi-notasinya dulu ya. Nah, kita ambil contoh pengambilan bola yang tadi ya, 20 bola merah, terus 20 bola putih. Ya. Misalnya kita melakukan uji cobanya 5 kali. 5 kali. N besar itu adalah banyaknya populasi. Jadi total bola yang ada di kotak. Jadi untuk kasus yang barusan, N besarnya adalah 40. Ya. Kemudian N kecil adalah yang ini N besar sudah. Untuk N kecil adalah sampel yang diambil ya. Ukuran sampel yang diambil tanpa pengembalian. Jadi contohnya barusan saya melakukan 5 kali uji coba ya. Maka bola yang saya ambil sebagai sampel adalah 5. Jadi N kecilnya adalah 5. Ya. Kemudian R adalah jumlah unit dalam populasi berukuran N yang dikategorikan sukses. Nah, jadi untuk kasus barusan, misalnya yang saya anggap sebagai hasil sukses adalah terambilnya bola merah. Nah, di dalam populasi atau 40 bola tadi, yang merah adalah 20. Sehingga R-nya adalah 20 ya. Nah, di sini sehingga Anda bisa menghitung N min R ya. Kemudian di sini X adalah jumlah unit atau elemen berlabel sukses di antara N unit atau elemen ya. Contoh, saya melakukan uji coba 5 kali pengambilan bola. Ya, berapakah peluang munculnya bola merah 3 kali dari 5 kali pengambilan tersebut? Atau peluang suksesnya 3, X-nya 3 dari 5 kali pengambilan bola. Maka X-nya pada kasus yang saya sebutkan tadi itu adalah 3. Ya. Nah, itu Anda harus paham ya agar tidak keliru memasukkannya. Nah, setelah Anda memahami ini, apa namanya, istilah-istilahnya ya atau lambang-lambangnya, nah Anda atau kita bisa menghitung
probabilitas distribusi hipergeometrik ya. Distribusi hipergeometrik. Nah, di sini rumusnya adalah ini ya. Kalau N besar, di sini N besar adalah jumlah elemen dalam populasinya. Kalau analoginya kotak bola tadi, 40 ya, isinya 20 merah, 20 putih. N kecil, N kecil itu jumlah percobaan atau jumlah eksperimennya. Kita ngambil misalnya 5 bola, nah maka N kecilnya 5 ya. Kemudian R adalah jumlah elemen dalam populasi yang berlabel sukses. Ya. Jadi yang kita anggap sukses itu kan bola merah. Nah, dari populasi total keseluruhan bola ada 20 yang merah. Ya. Jadi R-nya 20. X adalah dari 5 kali uji coba tersebut berapakah sukses yang keluar. Contoh, PX sama dengan 3. Maka dari 5 kali uji coba atau 5 kali ambil bola, berapakah peluangnya muncul 3 bola merah. Nah, ini kita hitung di sini ya. Tinggal memasukkan rumusnya. C itu kombinasi ya. Kombinasi. Nah, ini syarat tambahan untuk distribusi hipergeometrik ya. Jadi, syarat tambahannya yang pertama, percobaan diambil dari suatu populasi yang terbatas dan dilakukan tanpa pengembalian. Kalau analogi bola tadi, ya, populasinya 40, terbatas ya, jumlahnya kita tahu 40. Terus ketika ngambil 5 bola, tidak dikembalikan lagi, ya, tidak dikembalikan lagi ke kotak. Jadi ketika kita ambil pertama jumlahnya 40, ketika kita ambil kedua jumlahnya 39, ya. Terus yang kedua, ukuran sampel N harus lebih besar dari 5% ukuran populasi. Nah, jadi misalnya populasinya 40 bola. Kita melakukan uji coba 5 kali. Nah, 5 itu lebih besar dari 5% ya, persen N. Jadi kalau 40 bola, ya, 5%-nya adalah 2. Nah, kita harus melakukan uji coba lebih dari 2 kali. Nah, itu baru masuk distribusi hipergeometrik, ya. Contoh soal, ya. Sebuah anggota komite terdiri atas 5 orang, 3 wanita dan 2 laki-laki. Ya. Misalnya 2 dari 5 anggota komite tersebut dipilih untuk menjadi delegasi dalam sebuah konferensi. Berapa probabilitas bahwa dari pemilihan secara acak didapat 2 orang wanita? Berapa probabilitas dari 2 orang terpilih adalah 1 laki-laki dan 1 perempuan? Nah, kita cek dulu ya apakah distribusi ini merupakan distribusi hipergeometrik ya. Nah, misalnya anggota komite keseluruhan 5 orang ya. Sehingga populasinya adalah 5. Kita melakukan uji coba, ngambil 2 dari 5 tersebut. Ya. Jadi pengambilan pertama, pengambilan kedua. Ya. Setiap pengambilan itu tidak boleh dikembalikan, artinya orang yang sudah terpilih menjadi delegasi nggak boleh dipilih lagi kan. Jadi misalnya ada 5 orang, diambil 2 orang untuk menjadi perwakilan atau delegasi. Misalnya A sudah menjadi anggota delegasi. Untuk menentukan orang kedua, A kan nggak boleh lagi, ya kan? Harus orang lain. Artinya apa? Pengambilannya ini tanpa pengembalian ya. Jadi data yang sudah diambil, orang yang sudah diambil tidak boleh diambil lagi. Nah ini distribusi hipergeometrik. Jadi memenuhi syarat ya, memenuhi syarat distribusi hipergeometrik ya. Yang pertama apa? Kemungkinan hasilnya 2 ya. Kalau saya ambil 1 orang yang terpilih bisa laki-laki, bisa perempuan. Itu syarat pertama. Ya. Yang kedua, pengambilan itu tidak dengan pengembalian ya. Jadi saya ambil pertama kali, misalnya saya ambil dari 5 tadi, saya ambil 2 ya. Kalau A sudah terpilih, nggak bisa terpilih lagi. Nah, itu namanya pengambilan tidak dengan pengembalian. Yang sudah terambil tidak bisa terambil lagi. Ya.
Terus yang ketiga, syarat untuk distribusi hipergeometrik ialah jumlah pengambilan atau uji coba harus lebih besar dari 5% populasi. Di sini populasinya ada 5, kemudian 5% dari 5 adalah berapa? 0,25. Ya. Nah, jumlah eksperimennya atau uji cobanya harus lebih dari 0,25. Nah, ini dari 5 orang harus diambil 2. Nah, ini kan artinya masuk ke hipergeometrik. Ya, hipergeometrik. Jadi ini kasus yang harus diselesaikan menggunakan distribusi hipergeometrik. Nah, di sini kita tinggal mengenali saja ya, mengenali mana komponen-komponennya. Untuk rumusnya sudah ada di sini, tinggal memasukkan saja. N besar adalah populasi, ya, populasi keseluruhan datanya. Nah, di sini orangnya yang bisa dipilih itu kan 5, jadi N besarnya 5. Ya. Kemudian N kecilnya adalah jumlah eksperimen. Dari 5 orang tadi, kita ngambil 2 orang. Ya. N-nya kecilnya sama dengan 2. Ya. Kurang jelas ini. Nah, N kecil sama dengan 2. Kemudian R. Di sini yang dianggap sukses ya, adalah terpilih wanita, ya, yang terpilih wanita. Biasanya di soal itu dijelaskan yang dianggap sukses itu ya apa, yang dianggap gagal adalah yang apa, ya. Jadi kalau yang terpilih wanita itu dianggap sukses, sehingga dari populasi tersebut, ya, kasus suksesnya ada berapa? Nah, dari 5 orang tersebut, yang wanita ada 3, R-nya ada 3. Ya, N besar, N kecil. Nah, kemudian yang ditanyakan, Px sama dengan 2. Ya, sukses terjadi 2 kali. Jadi Anda ngambil 2 orang yang terpilih dari delegasi, semuanya wanita. Nah, bagaimana cara menghitung peluangnya? Nah, tinggal dimasukkan aja ke distribusi hipergeometrik rumusnya ya. Jadi di sini untuk X sama dengan 2, R-nya 3 ya. Jadi untuk kasus pertama, ya 3, R-nya 3 kombinasi, X-nya 2 kan ya. 2 kalikan N min R, N besar 5, R-nya 3, jadi 3 kombinasi N min X ya. Jadi N-nya tadi 2, dikurangi X-nya 2, 3 kombinasi 0. Dibagi berapa? N kombinasi N. Jadi 5 kombinasi 2 hasilnya ini ya. Nah, saya harap Anda nggak lupa ya cara menghitung kombinasi. Sudah diajarkan di matematika diskrit. Kalau P1 bagaimana? Mudah saja, tinggal dimasukkan rumus. P1, jadi peluang sukses terjadi 1 kali. Jadi dari 2 kali pengambilan orang, yang terpilih wanita itu 1 orang. Ya. Nah, tinggal dimasukkan aja ya, R kombinasi X, 3 kombinasi 1, ya, dikalikan N min R, N besar, N min R, 5 dikurangi 3, 2, ya, kalikan 2 kombinasi N min X, N-nya 2, X-nya 1, 2 kombinasi 1 per N besar kombinasi N kecil 5 kombinasi 2. Tinggal dihitung. Ya. Nah, di bagian ini kita mempelajari distribusi multinomial ya. Untuk distribusi-distribusi sebelumnya, baik binomial, kemudian Poisson, kemudian hipergeometrik, itu untuk setiap uji coba hasilnya cuma 2 kemungkinan. Ya. Contoh, melempar uang logam. Kalau nggak angka ya gambar ya. Orang melahirkan, kalau nggak laki ya perempuan ya. Nah, untuk yang
Untuk yang variabel acaknya itu kemungkinan hasilnya cuma 2, maka dia bisa masuk ke binomial atau bisa masuk ke Poisson, bisa masuk ke hipergeometrik. Nah, untuk yang distribusi multinomial ini itu uji coba yang hasilnya kemungkinannya itu bisa lebih dari 2. Ya, bisa lebih dari 2 macam. Contoh apa? Melempar koin, melempar dadu. Kalau dadu kan hasilnya bisa 6 macam kemungkinannya. Keluar 1, keluar 2, 3, 4, 5 atau 6 ya. Contohnya distribusi multinomial ya. Seperti. Nah, untuk distribusi multinomial ini itu salah satu syaratnya itu hampir sama dengan binomial ya. Jadi misalnya gini, dalam sebuah percobaan menghasilkan K kejadian. Jadi kemungkinan hasilnya itu ada K, B1, B2, dan BK. Ya. Terus percobaan diulang sebanyak N kali, jadi uji cobanya N kali. Peluang terjadinya kejadian BI itu konstan. Nah, maksudnya gini. Jadi misalnya Anda melakukan uji coba pelemparan dadu. Ya, pelemparan dadu. Ketika melempar dadu, peluang munculnya 1, anggap saja dadunya fair ya, nggak diatur dadunya. Peluang munculnya 1 itu 1/6 ya. 2 1/6, 3 1/6, dan seterusnya. Ya. Nah, ketika Anda melakukan pelemparan pertama kali, maka peluangnya masing-masing 1/6. Ketika Anda melakukan pelemparan untuk kali yang kedua, maka masing-masing munculnya adalah 1/6 peluangnya. Untuk pelemparan ketiga, peluangnya juga masing-masing 1/6. Nah, seperti itu. Jadi setiap kali uji coba atau setiap kali pelemparan, peluang munculnya setiap angka atau setiap nilai itu tetap. Ya, tetap. Nah, bagaimana cara menghitung distribusi multinomial kalau percobaannya dilakukan N kali? Misalnya percobaannya dilakukan 10 kali. Nah, 10 kali. Nah, ini sudah ada rumusnya ya di sini. Nah, rumusnya ini kelihatannya susah tapi sebenarnya sederhana, ya. Contoh soal ya, misalnya proses pembuatan pensil ya pada sebuah pabrik ya. Di akhir itu hasil pembuatan pensil dicek ya. Ternyata hasilnya keluar ada 3 macam. Ada baik ya. Ada yang tidak baik tapi masih bisa diperbaiki, ada yang rusak. 85% produk itu baik, jadi peluangnya baik itu 85% atau 0,85. 10% produk tidak baik masih bisa diperbaiki ya. Jadi peluangnya tidak baik masih bisa diperbaiki itu 0,1. 5% rusak dan harus dibuang. Jadi peluangnya rusak dan harus dibuang 0,05. Jika sebuah sampel acak dipilih dengan 20 unit dipilih, ya, jadi kita melakukan pemeriksaan terhadap 20 pensil ya, atau N-nya atau uji cobanya 20 kali. Berapa peluang munculnya baik 18 buah, ya. Tidak baik tidak baik sebanyak 2 dan rusak tidak ada. Bagaimana peluang munculnya kombinasi tersebut? Nah, ini mudah ya solusinya. Solusinya di sini kemungkinannya kan ada 3 ya. 3 baik, terus tidak baik atau tapi masih bisa diperbaiki, kemudian rusak. Nah, untuk baik itu dilambangkan X1, tidak baik dilambangkan X2, kemudian tidak baik yang bisa diperbaiki dilambangkan X2, terus rusak dilambangkan X3 ya. Nah, yang ditanyakan ialah peluang munculnya hasil seperti ini. X1-nya 18, X2-nya 2, ya, X3-nya 0. Uji cobanya dilakukan terhadap 20 pensil. Tinggal dimasukkan rumusnya. N-nya adalah 20, nah menjadi ini ya. Kemudian X1 ialah kemunculan berapa kali kemunculan
baik ya. Yang ini 18 ya. Kemudian X2 berapa kali kemunculan tidak baik tapi masih bisa diperbaiki yang kita harapkan. Nah, di sini 2 ya. Kemudian X3 kemunculan apa? Tidak baik. Nah, kemudian P1 adalah peluang terjadinya kasus X1 atau peluang munculnya pensil baik. P2 peluang munculnya pensil tidak baik yang masih bisa diperbaiki. P3 peluang munculnya pensil rusak ya. Nah, tinggal dimasukkan saja. Kalau Anda perhatikan tentu Anda mudah menemukan polanya. Hasil akhirnya ini ya. Nah, saya kira tidak sulit ya. Yang penting Anda paham ya, Anda paham kalau ada kasus ini masuk ke distribusi apa. Nah, itu bagian yang paling sulit ya. Kalau sudah paham, mudah nantinya ya.